Niki lemah jenengan? Nggih. Aku tibake. Nggih. Ah iya ngapa kok tibake? Nah, ini kok dibagi kan kebutuhan kelompok tani. Pirang anu ombone? Nggih, sak kabeh. SKP. Lah lemah jenengan pinten ombone? Nggih, mboten patus kok ombak tapi kula ndang iki. Ora pate ombo pirang hektar? Gitu kok. Hah? Mboten leptas hektaran. Aku jenengan ikhlas dibagi itu. Sumbangkan tanah untuk bikin embung. Pak Subari memang pahlawan. Kok ada yang nyinyir? Ditulis oleh Widodo SP. Peringatan Hari Pahlawan baru berlangsung 2 hari yang lalu, di mana segenap elemen bangsa wajib mengingat dan menghargai jasa para pahlawan yang rela berjuang dan siap berkorban bagi mempertahankan kemerdekaan negeri kita. Kita lupakan sejenak, selamanya ya boleh, kelompok yang ingin sok pahlawan, tetapi batal mengumumkan agenda politik penting mereka tepat pada 10 November 2022 lalu. Jangan terlalu pikirkan juga sosok berpenampilan agamis tapi cengengesan saat menyanyikan Indonesia Raya, karena dia sudah mendapat sanksi setimpal saat aksi kurang ajarnya diketahui oleh netizen yang langsung bereaksi seperti biasanya. Mendingan kita bahas sosok pahlawan dari daerah Kendal yang mendapat pujian langsung dari Gubernur Ganjar Pranowo di hadapan para peserta upacara peringatan Hari Pahlawan belum lama ini. Bapak Ibu saudara-saudara peserta upacara yang mulia, saya ingin mengawali amanat ini dengan sebuah cerita tentang seorang petani. Namanya Pak Subari. Mungkin Bapak Ibu tidak kenal. Beliau berasal dari desa Kalibareng, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Pak Subari ini petani biasa, bukan juragan, juga bukan tuan tanah. Tapi beliau sangat berjasa, tidak hanya untuk desanya, tapi juga untuk Jawa Tengah. Jasa Pak Subari ini terkait dengan program pembangunan 1000 embung untuk mengatasi kekeringan. Nah, salah satu kendala program ini adalah ketersediaan lahan. Sebab tidak semua desa yang kekeringan punya lahan untuk dibangun embung. Solusinya sebagian embung menggunakan lahan milik desa. Nah, suatu ketika Pak Subari ini datang, beliau dengan lugunya bilang mau menghibahkan tanahnya untuk dibangun embung. Katanya, kasihan petani yang ada di desanya, karena kalau musim kemarau, sawah-sawahnya kering. Berapa yang beliau sumbang? 100 meter persegi? 200 meter? Tidak, Bapak Ibu. Beliau merelakan tanahnya 1.800 meter persegi. Artinya seluruh lahan calon embung itu seluruhnya milik pribadi Pak Subari. Saat ngobrol dengan beliau, di samping embung yang sedang dibangun, saya tatap dalam-dalam mata beliau. Kemudian saya bertanya begini, Pak, jenengan ridho, jenengan ikhlas jika seluruh lahan milik panjenengan ini dibangun embung? Pak Subari tidak langsung menjawab. Beliau justru tersenyum lalu melihat petani yang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian menatap saya sambil menjawab, ikhlas Pak, ini buat para petani dan anak cucu kami nanti. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, maknyes hati saya mendengar jawaban itu dan langsung saya cium tangan beliau. Embung itu langsung dibangun, anggarannya kira-kira 3,4 miliar dan insya Allah akhir tahun ini selesai. Dan insya Allah bisa dimanfaatkan oleh para petani yang ada di sana. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Pak Subari adalah contoh pahlawan hari ini. Darinya kita belajar
Untuk jadi pahlawan tidak perlu punya kekuatan super, tak perlu jabatan yang tinggi atau kekayaan yang melimpah. Cukup dengan keluasan hati dan kesediaannya untuk berkorban. Antisipasi. Subari Pak. Subari. Aku usul. Coba Pak. Besok jenengke Subari. Bukan nggih? Besok iki dijenengke apa jenenge Embung Subari. Oh iya, ini luar biasa. Dan ini memang impian Orasi Nandi. Kalau mata airnya Sinandi berarti Mata airnya Ora mata air ora apa-apa. Subari wong dikeke kok. Oh, lemahmu keke ento apa? Ento apa? Pak Kepala Desa ya. Apa kadhe jenengan? Beres lah. Oh, iki ana rakyate jenengan wampuh ngoten biasa. Yo hebat lho, ya. Usule jenenge anu Subari. Subari. Siap. Dan ana sejarah itu gua anak putu nek ceritane. Niku pripun Pak? Zaman dhisik ngono kuwi ana jenenge zaman semono iku ana Mbak Subari. Dan pas semono iki ana teko wong saka Semarang. Rambutnya putih. Caranya ngono. Wongnya putih, rambutnya putih Pak. Lagi ngobrol-ngobrol karo Pak Subari kuwi. Terus ngomong lah kok entuk niki lho, iki demi kepentingan masyarakat. Kuwi ditulis. Sesuk digaweke prasasti. Jenenge Embung Subari. Betapa bangganya saya dikatakan oleh Pak Ganjar sebagai pahlawan. Ucap Subari, 55 tahun, petani asal daerah Kalibareng, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, saat diwawancara pasca menghadiri peringatan Hari Pahlawan di Semarang, Kamis 10 November 2022 lalu. Bagi Pak Subari, apa yang dilakukannya mungkin dianggap bukanlah hal yang spesial, meski sebenarnya luar biasa. Nggak heran jika lantas keikhlasannya menghibahkan tanah miliknya yang dibelinya 40 juta rupiah pada tahun 1990-an, lantas dihargai oleh Ganjar Pranowo yang menganggap Pak Subari selayaknya pahlawan. Sekolah saya hanya sampai kelas 3 SD. Betapa bangganya saya dikatakan oleh Pak Ganjar sebagai pahlawan, kata Subari, Jumat 11 November 2022. Seperti dilansir dari pemberitaan kompas.com. Fakta bahwa tanah itu sebelum dihibahkan menghasilkan hingga 60-an juta rupiah dalam setengah tahun ketika ditanami cabai, bawang merah, dan jagung itu semakin membuat hati saya meleleh karena takjub bahwa masih ada orang yang berpikir visioner dan mengutamakan kepentingan masyarakat di daerah di mana Pak Subari tinggal, dengan merelakan sebidang tanahnya untuk proyek pembangunan embung dari pemerintah daerah. Saya ingin petani desa saya tidak kekurangan dan kelebihan air, sehingga hasil pertaniannya bagus dan perekonomian petani stabil. Anak saya ada 4, yang nomor 1 dan nomor 2 menjadi petani. Mereka pasti juga akan menikmati embung tersebut, ucap Pak Subari penuh harapan. Sementara soal potensi pendapatan yang hilang ketika tanah miliknya dihibahkan, dengan kalem tapi penuh percaya diri, Pak Subari berkata, rezeki Tuhan yang mengatur. Semoga anak saya yang nomor 3 bisa melanjutkan S2 dan yang nomor 4 nanti bisa melanjutkan ke SLTA. Sungguh suatu keikhlasan dan bukti keyakinan pribadi yang kuat, tanpa kudu diembel-embeli dengan harapan setelah sedekah ini maka akan mendapat ganti 10 atau 100 kali lipat. Paham kan maksudnya? Nah, untuk mengakhiri video ini, nggak lengkap rasanya tanpa memuat tanggapan salah satu netizen yang cukup miring isinya. Seperti yang bisa Anda baca di laman beritanya langsung. Kenapa harus bangga dikatakan pahlawan oleh Ganjar Pranowo? Apa istimewanya Ganjar? Jadi gubernur malah rakyatnya jadi yang termiskin. Banyak yang kasus hukum di Jateng seperti kasus Wadas. Buat Bapak yang terhormat, mungkin berpendidikan tinggi, hidup di metropolitan, serba berkecukupan kata dan ucapan itu biasa berbeda buat orang kecil yang hidup berkekurangan.
Ucapan itu mungkin sebuah kebanggaan sendiri yang akan diceritakan ke anak cucunya. Entah siapa dan apa kerjaan Dedi Rahmadi ini, nggak penting juga. Meski kita lantas jadi semakin paham bahwa kebaikan apapun yang kita perbuat, pasti ada yang syirik. Dan biasanya dia cuma bisa ngomong, tapi belum tentu mau sumbangkan sesuatu bagi kepentingan orang banyak. Bagi saya, Pak Subari benar-benar bisa dianggap pahlawan kok. Bagi keluarga dan masyarakat di desanya, beliau rela berkorban demi kepentingan orang banyak, tanpa banyak mikir atau menuntut balasan atas perbuatannya. Para pejabat atau kader parpol mungkin perlu datang buat mendengar kisah dan belajar dari Pak Subari. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.